Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daftar Marsya, dan di samping kiri saya Christian Ferry, samping kanan saya. Billy Jonathan. Jadi di video kali ini kita akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengaruh Game Online bagi Remaja. Untuk di bab pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Muhammad Daftar Marsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daftar Marsya. Jadi saya di sini akan membahas tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Oke, next. Yang pertama adalah latar belakang. Di Indonesia tidak bisa kita pungkiri perkembangan teknologi kian hari kian pesat. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya penggemar game online dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain sebagai hobi atau hanya sebagai penghilang rasa bosan, game juga bisa digunakan untuk melatih kreativitas dan strategi yang mengasah pikiran. Jadi saat ini tuh game online itu sudah sangat digandrungi bahkan anak-anak sampai dewasa di Indonesia. Oke, next. Dan adapun teknologi itu sendiri adalah berbagai keperluan serta sarana berbentuk aneka macam peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Jadi game online ini adalah salah satu teknologi itu sendiri. Oke, next. Nah, adapun sejarah perkembangan teknologi di Indonesia terbagi 4, yang dimana pertama adalah teknologi informasi pertama di Indonesia yang tercatat adalah radio, yang dimana radio ini terletak pertama kali di Batavia. Yang kedua adalah momen tersebut memunculkan kehadiran stasiun radio lain. Jadi ketika ada teknologi radio yang sudah ditemukan di Indonesia, terbentuklah stasiun radio lain di Indonesia juga. Yang ketiga, radio menjadi sumber informasi utama kala itu, yang dimana hampir semua informasi yang didapat oleh warga Indonesia berasal dari radio itu sendiri, seperti kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua dan kondisinya. Dan yang keempat, setelah beberapa dekade berlangsung, radio perlahan-lahan mulai digantikan sebagai televisi, yang biasa kita sebut dengan TVRI atau Televisi Republik Indonesia. Siaran pertamanya adalah 17 Agustus 1962 dengan siaran tentang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia saat itu. Sedangkan game online itu sendiri, lambat laun game online pun muncul. Dan game online itu sendiri diartikan sebagai program permainan yang tersambung melalui jaringan yang dapat dimainkan kapan saja, di mana saja, dan dapat dimainkan bersamaan secara berkelompok di seluruh dunia. Dan permainan itu sendiri menampilkan gambar-gambar yang menarik, yang diinginkan, yang didukung oleh komputer itu sendiri. Jadi game online ini sangat menarik karena game online ini bisa kita mainkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja di dunia ini secara berkelompok-berkelompok dan ditampilkan dengan gambar-gambar yang menarik. Oke, next. Adapun rumusan masalah yang kami ambil adalah yang pertama adalah apa saja dampak positif yang akan ditimbulkan saat bermain game online. Dan yang kedua, apa saja dampak negatif yang akan ditimbulkan saat bermain game online. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mencegah bermain game online. Adapun tujuan dan penelitiannya adalah yang pertama, kita dapat mengetahui dampak positif yang ditimbulkan saat bermain game online. Yang kedua, kita dapat mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan saat bermain game online. Dan yang ketiga, kita juga dapat mengetahui cara pencegahan bermain game online. Dan yang keempat adalah manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian ini yang pertama sebagai informasi kepada masyarakat khususnya remaja tentang dampak dan cara pencegahan bermain game online itu sendiri. Dan yang kedua sebagai dasar referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang game online dan teknologi di Indonesia. Itu adalah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Saya akan membahas tentang bab 2, yaitu pembahasan. Ya, yang pertama itu dampak positif game online. Menurut Siska Pratiwi, bahwa bermain game juga punya dampak positif untuk diri kita bahkan orang lain. Beberapa manfaat game di kehidupan kita, seperti pertama, bagus untuk kesehatan. Bermain game sebenarnya hanya untuk mengisi waktu luang, namun pada faktanya bermain game juga mempunyai manfaat bagi kesehatan. Contohnya dalam bermain game jenis RTS bisa membantu kinerja otak. Menurut hasil penelitian,
menunjukkan bahwa jaringan otak yang didistribusikan yang mendukung fleksibilitas konektif dapat disesuaikan dengan pengalaman video game, mengasihkan yang meningkatkan video game pada pemeliharaan dan manipulasi cepat berbagai sumber informasi. Yang kedua itu menambah ilmu pengetahuan. Dampak positif bermain game yang satu ini bukanlah isapan jempol belaka, karena pada dasarnya bahasa yang sering digunakan dalam game yaitu bahasa Inggris. Nah, dalam penggunaan bahasa Inggris inilah yang bisa membantu kita mengetahui beberapa kosakata bahkan kalimat dalam bahasa Inggris. Kebanyakan para anak-anak yang bermain game lebih tahu banyak tentang kosakata bahasa Inggris dibandingkan dengan anak-anak yang tidak bermain game. Yang ketiga, mendapatkan penghasilan. Saat ini sudah banyak sekali seorang gamers yang mendapatkan banyak uang berkat mereka bermain game. Para gamer ini adalah yang menjadi atlet e-sport, blogger, dan vlogger. Ketiga profesi tersebut merupakan profesi yang sekarang ini sedang digital oleh banyak penggemar. Menjadi atlet e-sport yaitu mengikuti kompetensi game yang menghasilkan uang, seperti BTR dalam permainan PUBG. Mereka menjadi atlet yang banyak menjuarai kejuaraan PUBG tingkat nasional maupun internasional. Yang kita lanjut. Yang kedua, dampak negatif game online. Menurut Dr. Sela mengatakan bahwa konsumsi game online yang terlalu berlebihan dapat berdampak negatif bagi remaja, seperti menjadi pemalas, kurang bersosialisasi dengan masyarakat, melupakan orang terdekat di sekitarnya, gangguan pada mata, keluarnya kata kasar, dan sebagainya. Game online juga banyak mengandung adegan kekerasan secara verbal maupun non-verbal yang akan menjadi contoh buruk pada remaja, terutama pada perilaku remaja tersebut. Menurut Tumangor, game online juga dapat menyebabkan remaja bersikap acuh tak acuh terhadap lingkungan sosialnya dan bahkan mengabaikan dunia nyata karena kesenangan dunia maya yang bisa mengakibatkan pada sikap agresif yang ditunjukkan. Ya, selanjutnya pencegahan bermain game online. Menurut Wibowo mengatakan bahwa ada 5 cara praktis untuk mengurangi kecanduan game online, yaitu yang pertama, buat batasan waktu bermain. Pembatasan waktu ini sangat ampuh dalam meredam hasrat bermain game. Yang kedua itu bermain bersama teman-teman yang sibuk. Ketika kamu bermain game bersama mereka, pada suatu waktu mereka harus melakukan sesuatu dan sesi bermain pun selesai. Yang ketiga, jangan jadi perfeksionis. Tahanlah dirimu untuk mengejar semua achievement, lokasi, rahasia, dan sebagainya di dalam game open world. Dan keempat, berbanyak aktivitas di luar. Berolahraga secara rutin, pergi bersama keluarga, dan aktivitas keluar rumah lainnya bisa menjadi pilihan yang baik untuk mengurangi kecanduan akan bermain game. Yang kelima, baca walkthrough. Dengan baca walkthrough, niscaya waktu bermain game kamu akan jauh lebih singkat. Bisa juga dengan mengalihkan dengan kegiatan-kegiatan lain yang bisa mengapresiasi potensi. Berikutnya, kalau untuk sesama mahasiswa, nanti bisa cerita bersama, dilakukan penguatan yang dibantu oleh teman sekitar, memberikan kesibukan, bermain hal lain selain gadget, dan memberikan apresiasi ketika remaja sudah bisa melakukannya, menurut Putri. Dan selanjutnya akan bawa teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menutup makalah ini. Sebelum saya menutup, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Berdasarkan kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dampak game online terhadap remaja cukup banyak, seperti bagus untuk kesehatan, menambah ilmu pengetahuan, dan mendapatkan penghasilan. Di samping itu, ada juga dampak negatif dari bermain game online.
seperti remaja akan menjadi pemalas, gangguan pada mata, keluarnya kata kasar, dan kurang bersosialisasi. Oleh karena itu, ada beberapa pencegahan yang dapat dilakukan, seperti buat batasan bermain bersama teman-teman yang sibuk, dan sebagainya. Baik, 1. Para remaja hendaknya berupaya untuk mengurangi bermain game online karena dapat berdampak buruk bagi remaja tersebut, baik dampak negatif secara fisik maupun sosial. Para remaja dapat mengisi waktu luang dengan berbagai hal-hal positif lainnya seperti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. 2. Para orang tua diharapkan mampu memberikan pengawasan secara lebih intensif terhadap para remaja sehingga mereka tidak banyak menghabiskan waktu luang untuk bermain game online. Orang tua juga disarankan untuk tidak memberikan uang saku yang berlebihan kepada anaknya karena dapat disalahgunakan oleh anak untuk bermain game online. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi itulah tadi penjelasan dari kami tentang makalah kami yang berjudul pengaruh game online bagi remaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.